bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidul hurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan apa yang sedang Allah persiapkan untuk kita semuanya. Semalam kita tidur, padahal di saat yang sama Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita pagi ini. Jadi kayak contohnya ini air yang ada di hadapan kita ini, untuk jadi air kemasan kayak ini nggak langsung 1 menit jadi. Ada yang dibawa dulu dari Bogor, baru dikirim ke Bekasi, baru dikemas, dikirim ke toko, dari toko diantar ke sini. Di sini kita tinggal minum. Lalu mungkin di saat yang sama kemarin kita sedang bermaksiat sama Allah, sedang malu sama Allah. Tapi di saat yang sama Allah sudah menyiapkan ini untuk kita. Oleh karenanya mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit mentadabburi salah satu asma Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hasyr, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Insyaallah hari ini kita membahas yang belakang dulu, yaitu al-mutakabbir. Jadi al-mutakabbir ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sombong. Sombong bagi manusia itu negatif. Kalau kita dengar si Ahmad sombong, nah itu negatif. Tapi ini berbeda jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya sifat al-mutakabbir, yaitu sombong. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan bahwa sombong ini adalah pakaian keagungan Allah. Jadi bukan manusia. Kalau manusia tidak layak untuk sombong. Oleh karenanya definisi yang pertama dijelaskan oleh Al-Mujahid bahwasanya al-mutakabbir, ya, nama Allah al-mutakabbir itu artinya al-malik alladzi la yazulu mulkuhu. Jadi raja yang kekuasaannya itu abadi. Kekuasaan Allah ini enggak pernah berhenti, enggak pernah hilang. Coba kita lihat kekuasaan orang-orang yang pernah berkuasa di bumi ini. Dulu kita kenal dengan Nabi Sulaiman. Itu tentaranya bisa dari jin, bisa dari manusia. Tapi sekarang mana? Di mana kekuasaan Nabi Sulaiman waktu itu? Jadi hilang. Jadi raja-raja yang dulu pernah berkuasa itu kekuasaannya nggak ada yang abadi. Makanya dia nggak berhak untuk sombong. Dulu yang pernah berkuasa bertahun-tahun di Indonesia,
mulai dari Bapak Presiden yang pertama Bapak Soekarno. Mana sekarang kekuasaan Pak Soekarno? Nah, sudah nggak ada. Ganti lagi Pak Soeharto. Berapa tahun berkuasa? 22 tahun. 20? 32 tahun. Sekarang mana kekuasaannya Pak Soeharto? Sudah nggak ada. Sudah diganti presiden berikutnya. Setelah Soeharto siapa? Habibie. Pak Habibie. Mana kekuasaan Pak Habibie? Sudah nggak ada. Diganti siapa? Gus Dur. Diganti Gus Dur. Mana kekuasaan Gus Dur? Sudah nggak ada juga. Diganti siapa? Mega. Ibu Megawati. Mana kekuasaan Ibu Megawati sekarang? Ada di PDI. Nah, sekarang di PDI. Diganti lagi siapa yang ganti Ibu Mega? SBY. Pak SBY. Yang paling banter 2 periode. Berarti berapa? 8 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Iya, mentok di situ. Setelah itu diganti lagi siapa? Joko. Pak Jokowi. Beliau sudah 2 periode. Atau sekarang sedang mengalami masalah 3 periode belum selesai. Nah, tapi meskipun mau ditambah 3 periode ya nggak akan nambah lagi. Pasti akan hilang juga kekuasaannya. Nah, ini namanya kekuasaan manusia. Jadi berbeda dengan Allah tadi yang Al-Malik alladzi la yazulu. Jadi kekuasaannya nggak akan pernah hilang. Jadi kekuasaannya abadi di dunia dan di akhirat. Makanya nanti ketika di akhirat Allah bertanya limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Siapa yang punya kerajaan hari ini? Nanti saat di akhirat. Karena orang-orang sudah habis kekuasaannya. Jadi kekuasaannya sudah habis. Oleh karenanya wajar Allah sombong. Kalau antum baru berpuasa sedikit, nah jangan sombong. Makanya nanti dijelaskan Allah itu benci dengan penguasa yang apa? Dolim. Yang dolim. Penguasa yang dolim, penguasa yang dusta itu Allah benci. Kenapa? Karena semua kekuatan ada padanya. Kalau antum misalnya berdusta, itu kan karena wajar, karena takut, akhirnya antum berdusta, bohong. Tapi ketika penguasa berdusta, padahal semuanya kekuatan ada padanya, nah itu Allah sangat benci. Jadi itu yang pertama ya. Jadi Al-Mulk Al-Malik alladzi la yazulumu. Jadi penguasa yang tidak akan hilang kekuasaannya. Jadi itu makna atau arti Al-Mutakabbir yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwasanya Al-Mutakabbir itu artinya wal adhamul ladzi la yaqu illa ma yurid. Jadi karena tidak ada satu peristiwa pun yang di luar kehendaknya. Misalnya contoh tadi presiden dia orang yang berkuasa. Meskipun dia berkuasa, tapi ternyata banyak kejadian-kejadian yang tidak dia inginkan. Kok ada demo? Padahal presiden tidak menginginkan itu. Nah, ini berbeda dengan Allah ya. Semua kejadian, semua peristiwa, yaitu semua yang dia kehendaki. yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di DKM ya, ngadain acara apa, itu kan kayaknya udah sempurna sekali ya. Para ahli IT sudah disiapkan, sound sistemnya sudah sesuai, konsumsinya sudah siap. Tapi nanti ada aja sesuatu yang nggak dikehendaki itu terjadi.
Makanya ya memang tidak boleh sombong. Itu adalah khusus Allah. Ini banyak hal-hal yang memang sudah dikuasai oleh orang, tapi masih ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Nah, mungkin ada yang kemudian bertanya, ini kalau semua di bawah kehendak Allah atau Allah menghendaki, namun kenapa kok ada orang yang bermaksiat? Orang yang berzina itu dikehendaki Allah atau bukan? Bukan. Dikehendaki Allah atau bukan? Gimana Pak? Orang berzina, orang bermaksiat itu dikehendaki Allah bukan? Dilarang kehendak manusia. Hah? Bukan. Kan tadi kita bilang semuanya itu di bawah kehendak Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang di luar kehendak Allah. Yang kita tanya, ini orang berzina ini dikehendaki Allah bukan? Dikehendaki. Kalau dikehendaki kenapa dihukum? Nah, ini nanya lagi. Kenapa dilarang? Nah, dikehendaki kenapa dilarang? Nah, jadi di sini ada kehendak Allah yang syar'i. Allah ingin sholat, maka Allah perintahkan sholat. Nah, itu kehendak Allah yang pertama. Allah ingin kita baca Quran, semuanya disuruh baca Quran. Allah ingin kita tadi sholat subuh berjamaah, ini diwajibkan itu. Jadi segala yang syar'i ya itu memang ditetapkan melalui syariat. Tapi juga ada kehendak Allah ya. Ini yang disebut dengan kehendak kauni ya, atau kehendak yang takdir. Tapi Allah menghendaki di balik peristiwa itu. Kalau tadi pengen sholat ya Allah suruh sholat. Tapi ini yang kauni, ini syar'i, Allah tidak ingin orang berzina. Tapi secara kauni, secara takdir Allah mengizinkan orang itu berzina, sehingga dia berzina ya, dikehendaki Allah akhirnya dia berzina. Tapi Allah menginginkan sesuatu di balik itu. Jadi ada orang berzina, tapi di balik zina ada apa? Ada orang yang bertobat. Di balik zina ada apa? Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang berdakwah. Nah itu muncul ya karena ada tadi ada perzinahan, ada pencurian, ada pembunuhan. Jadi Allah nggak suka pembunuhan itu secara syar'i, tidak menginginkan secara syar'inya, tapi secara kauninya, secara takdirnya itu dikehendaki Allah karena Allah menginginkan sesuatu di balik kejadian itu. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di perumahan ini semua baik-baik saja kan nggak ada yang dakwah, nggak usah kajian, semuanya udah pintar, semuanya udah baik, kan itu. Tapi karena dilihat ada pernah terjadi kemalingan di sini, nah, ini indikasi warganya misalnya kurang pengetahuan, makanya diadakan kajian. Jadi ada sesuatu di balik itu. Jadi ada kehendak yang syar'i tadi, makanya Allah tetapkan wajib sholat. Itu yang secara syar'i harus. Tapi ada juga yang kehendak kauni, kehendak yang ya, takdir gitu. Dan Allah menginginkan sesuatu di balik kejadian-kejadian itu. Dan buktinya ternyata banyak ya. Banyak orang yang kadang lebih alim, lebih soleh dibandingkan orang yang dulunya biasa-biasa saja. Oh si fulan dulu pernah menjadi narapidana,
ada sesuatu di balik tadi. Jadi itu namanya ya kehendak Allah yang kauni. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi artinya adalah wal 'adhamul ladzi la yaqau illa ma yurid. Karena tidak ada satu peristiwa pun yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kadang kita pengen menghendaki apa, tapi yang terjadi lain. Itu terjadi pada manusia, tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya kekuasaan kita, kekuasaan manusia itu lemah. Dia nggak berhak sombong. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi ya, kita buat event apa, semua panitia sudah dibentuk, para ahli, para pakar sudah didatangkan. Tiba-tiba ada hujan lebat, udah kalah lagi acaranya. Itu hujannya nggak dikehendaki panitia. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya memang manusia ya terlalu lemah untuk mengontrol semua ini. Jadi nggak bisa mengontrol semua. Bahkan contoh yang kecil saja ya, kita di rumah tangga punya anak, punya istri, itu bisa nggak kita mengontrol sepenuhnya anak istri? Bisa nggak? Paling bisa itu kelihatan saat di rumah. Bapak yakin kalau pas bapak pergi keluar ya, pergi kerja, itu bisa mengontrol anak istri di rumah, bisa mengontrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua tadi, kita tidak bisa ya mengontrol semuanya, tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala mengontrol. Bahkan daun yang jatuh, itu pun Allah tahu, Allah kehendaki. Jadi kalau kita lihat tentang perjalanan manusia ini, dulu sebelum Allah menciptakan kita, itu Allah ciptakan pena. Allah yang bilang, tulis. Kemudian pena nanya, apa yang harus saya tulis? Allah bilang, uktub maqadir samawati wal ardi. Tulislah semua takdir yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, tulis semuanya. Jadi kita duduk pada hari ini itu bukan karena kebetulan Ustaz Aswan nggak hadir, kemudian saya yang isi. Memang sudah ditulis dulu begitu. Nanti tanggal berapa ini? 11. Tanggal 11 Maret. Bulan kemarin Ustaz Aswan ngabarin saya, kok suara hilang. Itu nggak tiba-tiba hilang, Dihilangkan. ya emang dihilangkan Allah. Sehingga hari ini nggak bisa. Dan memang takdirnya ditulis nanti tanggal 11 Maret hari Sabtu yang isi kajian subuh Ustaz Hanif. Nah, itu udah tulisannya begitu, rinciannya begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan, nah, nggak ada. Itu sudah ditulis sebelum kita ada. Jadi blueprint semua ini sudah ditulis sudah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang kedua, bahwasanya tadi ya, segala peristiwa ya tidak satu pun yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah itu sombong ya. Jadi ini berbeda dengan manusia. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Khattabi menjelaskan arti mutakabbir adalah karena Allah itu bersih dari segala bentuk sifat manusia, dari sifat makhluknya. Jadi beda sifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau manusia nggak bisa tidur, ya, ngantuk, lupa, itu banyak sifat-sifat begitu, keliru. Kalau udah disiapkan kadang keliru juga. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat kursi selalu kita baca la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Oh, itu ngantuk aja nggak pernah, apalagi tidur. Antum semalam tidur, ya kan? Nah, itu udah beda, kata antum benar manusia, ya. Berarti nggak boleh sombong. Kadang keliru, kadang ini. Nah, itu Allah nggak ada sifat keliru. Wah, saya keliru kok dulu, mestinya ini istrinya bukan ini pasangannya, mestinya yang lain. Nggak ada keliru gitu. Makanya saat ada orang yang pacaran kok nggak jadi, ya itu jangan disalahkan Allah, dia yang keliru, salah memilih pasangan. Jadi manusia itu ya kadang keliru, kadang lupa. Oleh karenanya tidak berhak untuk sombong. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, al-mutakabbir. Sombong itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sebanding dengannya. Nggak ada yang sama dengan Allah, itu nggak ada. Makanya di surat Al-Ikhlas dijelaskan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun yang sama. Antum ganteng, ada yang lebih ganteng lagi, ya kan, minimal sama. Antum ahli dalam dalam IT itu ada juga yang ahli dengan sama. Ini masjid bagus, ada lagi yang lebih bagus. Ini nggak ada satupun yang sama. Pak Jokowi jadi presiden, di luar negeri juga ada juga yang jadi presiden. Antum jadi DPR, banyak yang DPR juga. Antum jadi menteri, banyak juga yang nggak jadi menteri. Nah, jadi sama, banyaklah kesamaan itu. Ini berbeda dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun itu yang sama. Tadi ayat yang lain Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia memang nggak ada satupun yang sama dengan Allah. Baik dari kemampuannya, dari apanya, ini nggak boleh sama. Nggak ada yang sama. Makanya salah satu sifat Allah, misalnya Allah bisa melihat, nah itu jangan kita bandingkan dengan mata kita begini, ya itu nggak boleh, karena kita belum lihat. Nah, yang jelas beda. Kita punya tangan, kita punya kaki, sapi punya kaki juga. Nah, itu udah beda. Padahal sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah. Apalagi dibandingkan dengan Allah, ini sangat berbeda. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi antum ahli apapun di sini, pasti di luar sana ada yang minimal sama, atau bisa jadi lebih ahli lagi. Nah, ini menandakan ya kita lemah, kita tidak boleh sombong. Jadi yang berhak sombong tadi adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah adanya Allah, yang diartikan al-mutakabbir tadi, ya, karena adanya Allah menjadikan semua ada. Adanya Allah menjadikan semua ada.
Kalau adanya kita kira-kira menjadikan apa adanya? Paling minimal itu adanya kita dengan izin Allah, adanya anak kita. Nah, itu walaupun terbatas ya, paling 2, 3 atau 4 atau 5, 10 dan cucu-cucunya. Itu pun tidak semua suami istri bisa mengadakan anak. Nah, tapi kalau adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada langit, ada bumi, ada kita, ada semuanya yang ada di langit ini adanya karena adanya Allah. Makanya ada Allah. Ya Allah berhak sombong. Nah, kalau kita beda. Makanya tidak boleh sombong, ini kalau bukan saya. Dan mulai itu. Ini masjid kalau nggak saya yang renov, masih aja jelek. Nah gitu. Nah itu yang terjadi pada manusia begitu. Nah kalau ada orang yang gitu, itu bukan yang pertama. Yang pertama kali sombong siapa? Setan. Iblis. Jadi iblis itu yang pertama kali sombong. Padahal dia diciptakan Allah. Cuman masalahnya hanya karena apa? Biasanya ungkapannya itu saya, ada kata saya. Kan sombong identik dengan itu ya. Saya lebih baik dari Anda. Ini saya lebih baik dari siapa? Ini berawal dari situ. Kalau udah mulai banding-banding, kalau saya lebih baik daripada si fulan, saya lebih baik, itu iblis begitu. Nah ini sombong. Nah ini dalam rumah tangga juga sering begitu. Bu, masakannya kok enak? Siapa dulu yang masak? Saya. Nah itu saya. Ya emang ibu yang masak, betul. Cuma masak di cabai campur garam, campur ini udah jadi enak. Itu siapa yang bikin enak itu? Nah, kadang lupa begitu. Bu kok cantik, istri siapa? Istri siapa? Ya emang istri suaminya. Nah itu kadang yang terjadi begitu. Jadi sombong. Itu anak kok pinter? Oh anak siapa dulu? Anak saya. Dari kecil saya ajarin. Masa cuma ngajarin bacanya jadi pinter? Itu siapa yang buat anak pinter itu? Nah, ada sombongnya di situ. Itu yang terjadi ya dalam hari-hari. Itu pohon depan itu kalau bukan saya yang nanam, panas masjid ini. Masa naruh biji kemudian disiram tiap hari, jadi tumbuh pohon ya, keluar daunnya, keluar rantingnya, keluar buahnya, cuma modal nyiram tiap hari, kira-kira bisa nggak? Itu tiang disiram tiap hari nggak tumbuh juga itu daunnya. Jadi siapa yang menumbuhkan itu semua? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang kita layak sombong itu sebelah mananya, nggak ada. Nah, makanya ini diperhatikan ya, kalau nanti pergi kemana, naik Gojek atau diantar supirnya atau apa, terima kasih Pak. Kalau bukan bapak yang antar tadi, oh saya bisa terlambat ini. Seolah-olah yang bikin perjalanan lancar, yang bikin kita selamat tadi itu si driver itu. Padahal harusnya Allah gitu. Untuk jadi dokter, terima kasih, jadi pasien, terima kasih dok, berkat obat dokter saya sembuh. Emang minum obat, tapi masa sih obat yang ditelan pahit itu bisa nyembuhkan? Ini kadang kita lupa yang dibalik itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Emang kalimatnya panjang Pak kalau kita bilang kalau bukan karena Allah
panjang, tapi yang benar begitu. Jadi karena Allah melalui dokter itu nggak boleh juga, karena Allah dan dokter itu sama, nggak boleh, karena apa? Menyamakan Allah dan dokter. Kalau bukan karena Allah kemudian dokter, jadi nggak boleh sama juga, karena Allah dan dokter itu salah juga. Memang kalimatnya panjang, tapi yang selamat yaitu Alhamdulillah dok sembuh. Alhamdulillah dok sembuh dengan izin Allah. Nah, makanya kemarin ada satu video yang ini ya, yang viral lah istilahnya. Seorang pasien komplain ke dokter, dok, jadi dokter itu enak ya. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah, yang digaji dokter. Nah, kata dokternya, ya kalau mau nggak lewat saya langsung aja ke Allah sana, langsung mati gitu. Nah, jadi tadi ya yang harus diyakini tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak sombong, kita tidak. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua ada. Bukan karena adanya kita kemudian yang lain ada, itu karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mutakabbir, Allah melihat segala sesuatu, tapi segala sesuatu tidak bisa melihat Allah. Jadi Allah bisa lihat nih kita sekarang sedang duduk di mana, duduknya kayak apa, itu bisa. Tapi kalau manusia nggak bisa, kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Nanti nunggu masuk surga dulu. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk masuk surganya dan melihat Allah. Amin. Antum bisa melihat anak bapak ibu sekarang lagi apa di rumah? Udah sholat subuh belum tadi anaknya? Nggak bisa lihat. Kita terbatas. Yang terjadi di luar masjid ini ada apa? Nggak tahu juga. Nah, ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melihat semuanya, tapi kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak bisa melihat ya segala sesuatu yang terjadi di balik kita. Paling mata kita terbatas. Begitu ada tembok selesai, nggak bisa melihat sesuatu di belakang tembok. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, nanti Anda kesana insyaallah dilanjut berikutnya. Jadi hidup mati itu di tangan Allah. Jadi hidup mati kita ini di tangan Allah. Nggak ada di tangan dokter atau di tangan siapa, itu nggak ada. Nah, ini seperti hanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara normalnya orang dibakar itu mati, tapi ini Nabi Ibrahim dibakar ya, dengan api yang sudah menyala 40 hari ya. Itu yang mau bakar juga bingung gimana caranya melemparin orang ke api. Akhirnya dibuatlah ketapel, jadi biar masuk ke dalam apinya. Begitu apinya begitu sudah selesai, kok ada orang kedinginan, ya kan? Kalau misalnya Nabi Ibrahim saat dilemparkan api ke dalam api tadi, kok selamat saja, itu mungkin misalnya adalah yang mengatakan, oh itu mungkin nanti sebelumnya dikasih apa biar nggak terbakar tuh. Jimat makanya dikasih entah pakai nggak tahu oli kebakar atau enggak ya, pokoknya dimacam kasih lulur apalah gitu biar nggak terbakar. Tapi ternyata ya tadi Allah beritahu, Allah sebelum orang ngomong begitu Allah buat ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah tadi apinya dingin dan selamat Ibrahim. Ini orang dibakar kedinginan. Nah ini aneh. Kalau
sebenarnya cuma selamat ya mungkin lah bisa alasan apa, tapi ini aneh dia, sudah selamat kedinginan. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah cuma bilang jadilah api itu dingin, bisa mati juga Nabi Ibrahim kedinginan. Nah, jadi ini ya tidak normal, orang dibakar malah kedinginan. Jadi hidup mati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berapa banyak orang yang divonis mati, ini hidupnya nggak lama lagi, ternyata bisa sembuh juga. Nah, karena memang ia di tangan Allah dan tidak ada yang tahu kapan kita mati. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang adalah zat yang boleh sombong. Beda dengan manusia. Manusia nggak bisa sombong dari segi manapun. Coba, ada yang tahu kita boleh sombong dari segi apa? Mau membanggakan anak, ada juga yang punya anak. Mau membanggakan pintar, ada juga orang yang pintar. Jadi nggak ada yang dibanggakan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah ada orang yang paling dibenci Allah. Makanya ada orang yang sangat dibenci Allah, yaitu orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong, kontrakan belum bayar sombong. Kalau punya uang banyak itu sombong, masih dia dibenci, tapi nggak sangat dibenci oleh Allah karena ada faktor yang membuat dia sombong. Antum kaya ini sombong ya masih wajar, meskipun nggak boleh ya, tapi wajar. Tapi Allah sangat membenci orang miskin yang sombong. Kontrakan belum dibayar, utang belum dibayar, sombongnya luar biasa. Update sedang traveling kemana, ya. Padahal utangnya belum dibayar, kontrakan belum dibayar, uang SPP masih nunggak juga. Nah, itu Allah benci orang-orang yang sudah miskin sombong begitu. Jadi meskipun kaya sombong juga nggak boleh ya, tapi sama dia katakan dalam hadis itu tadi ya, udah sombong, udah miskin sombong. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian dulu. Jadi ada permintaan dari DKM pada mau sabar, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita, menjaga diri kita semuanya agar jangan sampai mengambil nama Allah yang tadi. Jangan sampai sombong, karena yang sombong ini yang berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka